Sakit penyakit kan? Itu proses pembelajaran kita. Apa lagi? Sudah apa aja? Penderitaan apa? Masalah financial kan? Kesempatan kita. Broken relationship kan? Kesempatan untuk baca tak? Semua penderitaan yang kita hadapi itu untuk belajar taat dalam kehidupan ini. Iya. Kalau dengar cerita tokoh-tokoh Alkitab, my goodness. Pernah dengar Smith Wigglesworth cerita? Seorang yang berdoa, orang sakit sembuh. Tapi menurut anak mantunya yang tuliskan, dia punya autobiografi berbulan-bulan lamanya. Setiap kali dia mau cucikan bajunya, ketemu di celana dalamnya darah, karena dia kencing darah, kencing batu, kesulitan berat. Tapi still, God works mighty in him. Betul kan? Catherine Kuhlman. Oh, sebutlah nama-nama orang hebat ini. Tapi kita pelajari bahwa memang ada misteri dari penderitaan, ada banyak hal. Tapi kalau menurut yang kita baca sini gampang sekali. Bahwa Yesus sendiri belajar taat penderitaan. Yesus Raja kita, Yesus Tuhan kita. Dia ada yang harus kita teladani. Dia aja menderita. Kok kita gak mau? Curang. Kita harus dong persiapkan diri untuk ke situ. Lewati hal tersebut. Penderitaan banyak lagi dunia. Waktu saya masih lebih muda, ada khusus-khusus yang datang buat kita juga. Ya toh? Saudara tidak bakal percaya kalau saya ceritain. Waktu saya kecil, saya itu bodoh banget. Itu bodoh banget. Kemudian saya menikah dengan istri saya. Begitu anak pertama saya sudah jangan kayak saya. Anak yang kedua, bodoh demi hidup saya. Tapi memang saya bodoh. Jadi saya waktu kecil itu, anda tahu kalau sudah tahu ini. Saya termasuk orang yang mengidap disleksia waktu kecil. Disleksia itu adalah ada kesalahan atau kecelakaan proses dalam mendengar atau membaca. Saya pas yang membaca. Jadi waktu saya masuk sekolah atau apa saja orientasi apapun, saya sukar itu mengerjakan. Kalau disuruh dua hal sekali kerja itu susah. Ayah saya itu sudah kapok-kapok sampai ayah saya pikir saya nakal. Padahal saya baik udah kecil banget. Baik banget, itu saya baik banget. Tapi ayah saya pikir saya itu anak nakal gitu. Karena dia tidak bisa suruh dua hal itu sekali jalan, buat saya tidak bisa. Misalnya dia suruh begini misalnya. Nyong, orang Ambon panggil anaknya Nyong. Itu bukan monyong, jangan salah saya. Nyong, ini misalnya suruh gini. Nyong masuk kamar, ambil kacamata dalam kamar. Ambilkan panjang kacamata. Saya bisa masuk ke kamar, keluar nggak bawa kacamata. Itu pasti. Itu ayah saya bisa pegang tangan saya, kalau masuk ke dalam, terus kemudian beritahu saya tadi papi suruh kamu itu untuk ngambil kacamata. Dia bisa suruh saya untuk pergi ke rumah Om Joko temannya untuk beritahu. Nyong, pergi ke rumah Om Joko, kasih tahu Om Joko kalau sebentar malam papi dia bisa ketemu Om Joko karena papi ada janji yang lain. Nah, saya pergi ke rumahnya Om Joko, main seharian, bentar. Sampai malam Om Joko bakal telepon ke rumah. Papa saya punya nama Yohanes, panggil Yohanes, Pak Yohanes seperti sini. Kenapa nggak datang? Oh, saya tadi sudah kirim anak saya ke sana. Apa betul ada si Jonathan di situ? Oh iya, yang main saya sini tidak boleh tahu. Itu pulang sampai sudah dipukul tuh, dipukul masih. Saya duduk di sekolah dasar. Kalau saya cerita, saya duduk di sekolah dasar itu. Kan orang cerita, dia duduk di sekolah dasar itu 6 tahun. Saya enggak. Saya duduk 4 tahun, berdiri depan kelas itu 2 tahun. Kalau itu akumulasi jumlah berdiri depan kelas, saya rekor. Mau berdiri model apa? Berdiri angkat kaki, tangan di situ sudah, menghadap papan tulis sudah, mau jongkok sudah. Pokoknya saya berdiri depan kelas, saya berpejak. Dan kalau kumpul-kumpul 2 tahun namanya. Like almost everything, believe you me. Kalau ada orang yang perlu minder, ini sudah orangnya. Oh iya, trust me. Kalau mesti jadi saya ini memang untuk rusak kepribadian udah saya sudah. Itu guru itu habiskan mistar di
metal itu. Yang kan di belakang saya patah 3-4 biji, itu sudah natural banget, normal itu. Sampai guru kelas 4 saya, dia berkata begini pada saya, kalau kamu naik kelas, saya keluar dari sekolah ini. Nah, saudara tertawa, saya menderita. Enak aja saudara pikir. Ya, itu saya itu kalau pas penerimaan rapor, itu bisa kencing selama sendiri. Itu kalau pulang bawa rapor ke orang tua, ke papa mama saya. Papa saya dosen, mama saya juga dosen. Jadi kalau pulang itu bawa rapor, itu kayak mau kencing aja saya. Aduh, udah takut itu. Tapi anehnya naik kelas terus. Itu aja kasih karunianya. Saya nggak tahu apa namanya, kasih karunia. Saya nggak tahu ada jawaban apa. Naik kelas aja. Itu kalau sudah mulai bawa rapor begitu ke papa mama itu. Nah, kakak saya pintar, yang sekarang tinggal di San Francisco. Adik saya juga pintar. Ini mereka itu paling tidak kalau ranking di kelas itu ranking 1 sampai 3 lah itu. Bolak-balik. Saya 76 murid ranking 73. Karena yang dua pindah sekolah gitu. Saya mau beritahu pada saudara, I've learned something. Saya kalau misalnya mau belajar, saya umur 9 sampai 11 tahun, guru les saya itu 12 orang. Saya dilesin apa aja, les apa aja, menulis aja ada guru lesnya. Kalau saya kalau tulis 7 itu terbalik. Terbalik kan sudah. Saya kalau baca misalnya membaca, sampai sekarang masih kelihatan kalau saya membaca. Saya itu kalau membaca, itu bisa lompat-lompat gitu, bisa terbalik. Misalnya Perang Dunia Pertama tahun 1914. Itu kalau pas ujian, saya bisa tulis 14-19. Jadi saya kalau ujian, apalagi dulu zaman kita masih SD dulu, ada pelajaran namanya mencongat kan? Iya, zaman sekarang udah gak ada mencongat itu penjajahan Belanda punya peninggalan ya. Itu kalau udah mencongat kita taruh tangan di belakang, baru suruh mikir. Udah deh kita mau lagi ini no. Yang parah ini, saya kira saya benar, no. Sampai ayah saya itu mungkin dia udah frustrasi lihat anaknya kayak begini lagi. Dia sampai bilang begini buat saya, nyong, sudah nyong lagi, kamu dapat lagi jadi orang. Saya masih kecil waktu itu begini, ini saya apa dah? Kambingnya saya. Sudah tidak pernah rasa penderitaan terpujikan seperti itu. You never understand that. Jadi makanya setelah saya jadi hamba Tuhan, kalau cuma ditolak-tolak itu udah biasa. Learn from the years of my life. Oh iya, saudara bisa bayangkan, saya bisa pulang ke rumah, tidak berani masuk rumah gitu. Tidak berani masuk rumah. Jadi kalau saya lihat angka saya jelek itu di buku-buku ada report kan, saya sengaja kasih jatuh di got. Jadi licik jadinya gitu. Tapi I learned something. Saya mesti kerja keras. I have to push myself. Saya mesti belajar keras. Nah rupanya kesukaan belajar itu terbawa sampai sekarang. Jadi saya membaca banyak buku, saya menulis banyak hal, karena dari kecil tuh terbawa seperti itu tuh. Jadi untuk dapat sesuatu mesti saya untuk naik kelas itu belajarnya minta ampun. Udah pakai guru les, kelompok belajar, udah apa aja deh, yang penting naik kelas. Itu pun waktu terima rapor udah 6. Yang tinggi cuma 2. Asik. Yang tinggi seni suara. Agama, seni suara itu nyanyi, Pak.